Siapa yang tak kenal Ketua MK periode 2008-2013, Mahfud MD? Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini, karirnya terus saja meroket. Puncaknya, Mahfud ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan, akademisi UII tersebut pernah juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM periode 2000-2001. Malang melintang di beberapa partai dan menjabat sebagai anggota DPR, Mahfud menjelma menjadi praktisi hukum yang disegani. Hingga akhirnya, Mahfud menjabat sebagai Ketua MK di tahun 2008-2013. Putusan-putusan sidangnya kerap membuat gaduh. Salah satunya, pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas yang sontak mengejutkan berbagai pihak. Selesai bertugas di MK, Mahfud memimpin tim kampanye Prabowo Hatta pada Pilpres 2014 lalu. Kini, Ketua Umum KAHMI ini didaulat menjadi panitia seleksi penasehat KPK. Pak Mahfud, kalau kita perhatikan juga belakangan ini ada sebuah usaha untuk memolisikan penulis bendera merah putih. Ya, bendera merah putih ditulis, yang terakhir adalah tulisan tauhid di situ. Pertanyaannya dari hukum tata negara, apakah memang bendera itu tidak boleh sama sekali ditulis? Padahal sudah sejak dulu kayaknya pernah ada deh, tapi kenapa baru sekarang? Iya, apa yang terjadi? sejak tahun 2009. Kalau sebelum tahun 2009 tidak ada larangan di dalam hukum itu. Kecuali sengaja merusak, itu ada di KUHP. Tapi sejak 2009 itu kita membuat Undang-Undang nomor 24 ya, tahun 2009. Tentang lambang-lambang itu, bahasa, bendera, dan lambang gitu. Atribut lah, atribut negara. Nah di situ dikatakan, dilarang menulisi, mencoret, merusak, meletakkan lencana di atas bendera resmi negara dengan ancaman hukuman tergantung, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Kalau menggunakan pasal 24A ancamannya cuma 1 tahun dan denda. Kalau yang Nur Fahmi 1 tahun. Jadi begini, itu sejak tahun 2004. Tahun 2009, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Nah, pada waktu itu memang sudah dilarang menggunakan lambang-lambang itu sembarangan. Cuma, kenapa baru sekarang? Kan sebelum itu ada Metallica, ya, juga rame. Ya. Musim kampanye juga lambang negara dikasih ada gambar partai dan sebagainya. Dan itu banyak, masih banyak foto-fotonya, banyak pelakunya gitu. Kenapa kok baru sekarang dilakukan itu? Itu lalu timbul kesan politis gitu, kesan politis. Apakah boleh yang begitu dibiarkan? Secara hukum, kalau tata hukum Indonesia ada namanya prinsip restoratif. Hal-hal yang sifatnya kecil itu tidak usahlah dibawa ke pengadilan. Misalnya ada tamu. Menurut undang-undang, tamu yang nginep di rumah Anda harus lapor ke lurah dan camat setempat. Tidak lapor kan tidak apa-apa. Ya. Karena itu bukan kejahatan, itu hanya pelanggaran undang-undang. Nah, di dalam hukum itu ada 2 jenis peraturan itu. Satu disebut mala prohibita, dilarang oleh undang-undang meskipun tidak jahat. Seperti Anda tidak boleh pergi tidak bawa SIM. Kan tidak jahat, cuma Anda bawa SIM, apa jahatnya? Tapi itu mala prohibita. Yang kedua mala insi, dilarang oleh undang-undang, oleh hukum dan oleh moral. Misalnya membunuh, mencuri. Nah itu. Nah, hukum kita itu sebenarnya mulai mengarahkan agar yang berlaku itu mala prohibita. Gitu. Artinya yang masalah kecil udahlah, jangan dibesar-besarkan, apalagi ada orang lain melakukan tidak ditindak dengan cara sama gitu. Itu lalu kesannya sangat politis sekali. Jadi hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik. Saya mencoba untuk berpikir ala yang memolisikan ini, bahwa bendera merah putih itu adalah sesuatu yang sakral, bahwa jangan kemudian merendahkan bendera sebagai lambang negara kita. Bukankah itu baik? Iya, undang-undangnya baik agar merah putih itu tidak diperlakukan sembarangan, gitu ya. Tetapi coba bayangkan kalau Anda meletakkan bendera merah putih lalu diberi gambar sepak bola. Itu karena ingin mengatakan bahwa Indonesia itu hebat loh sepak bolanya gitu. Bukan menghina merah putih. Indonesia itu adaptif dengan persepak bolaan merah putih. Misalnya kalau berprasangka baik. Ditulis Allahu Akbar.
di bendera merah putih. Kalau niatnya agar Allah itu selalu melindungi merah putih ini misalnya, kan bisa. Tergantung itunya kan, tergantung tergantung persepsinya dan latar belakangnya juga, dan latar belakang kenapa dia melakukan itu. Nah, tetapi memang kalau yang begitu-gitu dibesar-besarkan di Indonesia banyak sekali yang begitu. Di berbagai daerah, di desa orang buat kreasi sendiri-sendiri. Akhirnya energi habis untuk urusan yang gitu. Iya. Habis energi kita ngurus yang kayak gitu-gitu. Kan kejahatan tuh harus kembalikan. Ada mensreanya enggak gitu. Niatnya ada enggak gitu ya. Itu dulu. Kalau perbuatannya itu apakah jahat apa tidak diukur gitu. Ya, tapi mensreanya ada enggak? Orang kadang kalau saking senangnya merah putih dijadikan sarung bantal lalu ditidur kan enggak boleh. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saya adalah keluarga orang yang dipolisikan karena urusan menulis bendera merah putih, apa yang harus saya lakukan? Nggak, polisi bisa segera melakukan bahwa teguran aja kenapa? Jangan lakukan lagi itu dong, itu dilarang oleh undang-undang. Itu kan itu restoratif justice namanya. Di Indonesia itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung tahun 2012 itu agar penyelesaian kasus-kasus kecil itu selesai dengan damai. Gitu ya, yang kecil ya. Agar pengadilan tidak penuh dengan urusan-urusan yang tetek bengek gitu, orang tidak salah disalah-salahkan, yang dikatakan hanya lupa bawa helm langsung pengadilannya lama dan sebagainya. Udahlah diingatkan aja, didenda di jalan tetapi diberi tanda terima gitu. Kalau seperti itu nanti hukum dianggap gampang gini dong. Enggak ada, kan ada ukurannya. Ada apa yang disebut mala prohibita tadi, ada yang disebut mala inse. Kalau mala inse itu kan sudah jelas. Siapa yang harus menetapkan ini prohibita atau mala inse? Kitab undang-undang hukum pidana. Maka ada pidana ini sumer. Gitu kan, ini sumer hanya sepele. Ini delik aduan, ini apa kan sudah dikelompokkan antara kejahatan dan pelanggaran gitu. Ada kejahatan, ada pelanggaran di dalam hukum pidana itu. Nah, dan itu kemudian public common sense seperti Anda melihat masa orang bawa bendera begitu mau dihukum, itu kan orang akan mengatakan sih, masa cuma begitu aja dihukum kan gitu. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil, kalau saya kembalikan aja. Ini cara pandang Ketua Mahkamah Konstitusi seperti ini ya? Iya. Nah, pertimbangannya sekali lagi begini. Kalau kemudian pada hal-hal kecil kita menjadi permisif, jangan-jangan itu bisa menimbulkan sebuah eskalasi, lama-lama diabaikan. Polisi bisa kayak gini kecil, lama naik lagi polisi. Artinya lembaga seperti kepolisian, lembaga seperti pengadilan tidak dihargai karena tidak keras bertindak menghadapi undang-undang, menghadapi orang melanggar hukum. Iya bisa begitu, maka prinsip hukum adat itu mengatakan bagaimana Anda menjadikan hukum itu sebagai alat harmoni, bukan untuk menghukum gitu. Itu prinsip hukum adat yang dikenal sebagai restoratif justice. Oleh sebab itu yang kecil-kecil itu dibimbing saja. Kalau Anda katakan yang kecil nanti dibiarkan naik. Nah sekarang itu yang terjadi yang besar dibiarkan. Nah itu soalnya. Korupsi besar itu kan banyak sekarang, indikasinya kuat. Katanya ndak cukup bukti lah, inilah, itulah gitu. Yang kecil-kecil ini diurus gimana? Kan baik yang ini dibina, yang ini diseriusin nih, yang kejahatan kepada negara ini. Itu Mas Indri. Kalau saya bilang, saya ini pesimistis terhadap keadilan di Indonesia. Masalah hukum, penanganannya, terbang pilih dan sebagainya. Apakah saya boleh sepesimistis itu? Bagaimana Pak Mahfud? Iya. Saya pun agak pesimis dan gundah, Mas Indiarto ya. Karena sekarang itu hukum kita itu sebenarnya sudah rusak di berbagai lini. Kalau kita bicara hukum itu kan tempat pelanggarannya itu satu di pengadilan. Orang selalu mengatakan pengadilan itu jaksa, hakim, polisi, pengacara. Itu sudah jelas rusaknya di situ. Mereka yang di penjara sekarang banyak. Tetapi ada di tempat lain lah. Di pembuatan undang-undang. Di gedung DPR? Di gedung DPR. Itu dijual belikan, Pak. Ada buktinya? Wah, ada. Yang sudah dihukum itu waktu saya MK dulu. Pertanyaan Anda ini sama dengan pertanyaan Marzuki Ali dulu. Mana buktinya? Tunjukkan. Saya sebut ini lah. 8 orang yang masuk penjara karena dijual undang-undang. Dan sampai hari ini masih di penjara. Kan karena menjual isi undang-undang. Yang kasus Sanusi itu kan menjual perda. Nah, jadi ada pengadilan, ada proses pembuatan hukumnya itu sudah dijual belikan, ya. Kemudian di birokrasi, di pemerintahan sehari-hari, jual beli lagi kan, sehingga sekarang dibentuk saber, pungli dan sebagainya. Kan itu masalahnya. Jadi kalau Anda pesimis, saya juga sama.
gundah terhadap situasi ini sudah lama. Karena kunci, saya katakan, seluruh persoalan bangsa ini akan selesai lebih dari 50% ketika hukum sekarang dijadikan komitmen untuk ditegakkan bersama-sama. Sisanya itu ad hoc. Sisanya ad hoc menurut saya. Tapi hukum ini, yang di birokrasi, di pengadilan, kemudian di parlemen. Nah itu supaya benar-benar, karena bangsa kita sangat bergantung dengan itu. Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada